هو النور 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 هو Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta MPLS 2021 tahun ajaran 2021-2022. Perkenalkan, saya Pak Bima, guru PAI SMP Negeri 60 Surabaya, yang nanti kedepannya akan mengampu mapel pendidikan agama Islam di SMP Negeri 60 Surabaya. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat bertemu walaupun dalam keadaan daring dan walaupun dalam keadaan pandemi ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan yang optimal, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang menunjukkan kepada kita kebaikan dan mengajarkan kita untuk meninggalkan keburukan dan mengajarkan kepada kita ilmu agama Islam. Anak-anak MPLS yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa belakangan ini kita sering mendengar tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, kerabat-kerabat dekat kita semuanya berpulang ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan pandemi ini. Kita tahu bahwa semuanya itu membuat kita terkaget-kaget, membuat kita cemas, membuat kita takut, was-was dan lain sebagainya. Tetapi yang perlu kalian tahu bahwa Allah menciptakan ini semua, pandemi ini, penyakit ini adalah atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa kita mencegahnya dan tidak bisa kita menerka-terka selesainya kapan dan bagaimana tidak bisa. Semua datangnya dari Allah dan nanti pulangnya juga, selesainya pandemi ini juga karena Allah. Itu yang perlu kita sadari bersama. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, peserta MPLS 2021, Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Allah mengingatkan kita di dalam suatu apapun, kesulitan apapun dalam pandemi seperti ini, kita diwajibkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara apa? Dengan cara berzikir. Apa itu zikir? Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok harus ingat dengan Allah? Supaya kita tahu, supaya kita menyadari bahwa semua ini adalah tidak ada lain campur tangan selain campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa datangnya karena Allah dan perginya juga karena Allah. Jadi kita harus mengingat Allah. Apalagi sekarang kita tahu banyak teman-teman kita yang pandemi seperti ini masih saja sering melakukan kemaksiatan yang harusnya tidak bolehlah kita lakukan, tetapi mereka tetap seperti itu. Ya terserah, itu pilihan mereka. Tetapi di sini saya mengingatkan
kepada kalian semua untuk mengingat Allah. Nah, untuk itu kita perlu namanya kesehatan. Apakah kesehatan itu berbentuk fisik saja, berbentuk jasmani saja? Tidak. Tapi ada kesehatan secara rohani. Kenapa kesehatan secara rohani itu penting? Karena selain kita fisik kita harus kuat, rohani kita harus kuat juga. Nah, banyak cara-cara kita untuk sehat secara rohani. Ada beberapa cara sebetulnya. Salah satunya nanti kita berzikir. Berzikir itu bagaimana? Banyak caranya berzikir. Bisa melalui kalimat tahlil, bisa kalimat tahmid, bisa istighfar, macam-macam banyak. Ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, itu juga berzikir. Semuanya berzikir. Fungsinya apa? Dengan kita berzikir hati kita menjadi tenang. Nah, ketika hati tenang, maka tidak ada ketakutan yang ada di dalam diri kita. Nah, ketika kita kuat, kita tidak lemah, maka fisik kita akan semakin sehat dengan berzikir mengingat Allah dengan mengucapkan asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menjelaskan di surat At-Taubah, la tahzan innallaha ma'ana. Ojo wedi, bahasa Jawanya ojo wedi, jangan takut karena Allah senantiasa bersama kita. Kita itu siapa? Kita orang-orang yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apalagi selain kita mengingat Allah, selain berzikir supaya rohani kita kuat, supaya rohani kita sehat. Banyak, bisa melalui sholat sunnah, bisa melalui sholawat, bisa melalui doa-doa. Nah, nanti yang sholat sunnah dan doa-doa akan diterangkan oleh Pak Ahmad. Nah, sekarang saya jelaskan yang mengenai sholawatnya. Kenapa kok kita sholawat? Supaya hati kita jauh lebih tenang. Kita mengharapkan wasilah dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kita patut untuk mendapat syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui wasilahnya dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apakah hanya cukup dengan Allahumma sholli ala Muhammad? Tidak, masih banyak cara bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dengan puji-pujian, contohnya dibaan. Ada yang suka dengan sholawat Barzanji, ada yang suka dengan sholawat Al-Banjari, ada yang sholawat pakai qasidah, ada yang langitan, banyak caranya. Tetapi yang harus kita ingat bahwa sholawat itu adalah bukan tuntutan, tetapi tuntunan kita supaya mendapatkan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Ini sebetulnya ada di buku Diba itu. Kalian sudah sering dengar kan itu ya. Nah, di buku Diba itu innallaha wa malaikatahu, semuanya itu malaikat, para sahabat, semuanya, langit, bumi, daun, bahkan ada sebuah kisah itu bahwa seorang pendeta melihat bahwa dedaunan pohon-pohon menyaksikan kedatangan anak kecil waktu itu belum menjadi nabi, bersolawat kepada Rasulullah, dan pendeta itu tahluk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sebagai bukti bahwa sholawat meningkatkan imun dan kebahagiaan di hati kita dan rohani kita. Jadi kita tidak perlu takut lagi dengan yang namanya corona. Kalau itu saja dari saya hanya mengingatkan masalah protokol kesehatan. Jangan lupa mematuhi aturan pemerintah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, bisa menggunakan sabun ataupun hand sanitizer, dan yang terakhir menjaga jarak supaya kita dan keluarga kita terlindungi.
Ya, ini bagian dari ikhtiar kita agar kita senantiasa sehat wal afiat. Terima kasih. Mohon maaf, akan dilanjut Pak Ahmad. Setelah ini saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Anak-anakku peserta MPLS SMPN 60 Surabaya tahun pelajaran 2021-2022 yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini, sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku, sebelum memasuki materi, perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Saifullah, mengajar pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Lah anak-anakku, pada kesempatan kali ini mari kita belajar bersama dengan tema sehat rohani. Selama ini mungkin yang terdengar oleh kalian, yang sering dipelajari oleh kalian adalah sehat jasmani. Nah, pada kesempatan kali ini marilah kita belajar bagaimana agar rohani kita itu menjadi sehat. Harapan Bapak nanti ketika kita sudah belajar ini, setelah selesai ini, kita tidak hanya sehat secara jasmani saja, akan tetapi rohani kita juga sehat. Seperti itu. Baiklah. Berbicara masalah kesehatan, ada dua istilah populer di dalam Islam yang sering kita dengar. Yang pertama adalah as-sihah dan yang kedua adalah al-afiyah. Ada yang tahu enggak apa artinya as-sihah? Apa artinya al-afiyah? Baiklah, saya jelaskan satu persatu ya. As-sihah itu adalah sehat secara fisik, sehat secara lahiriah. Seperti apa? Seperti kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa bicara, kita bisa berjalan, dan lain-lain sebagainya. Itu contoh sehat secara fisik. Nah, yang kedua, al-afiyah. Apa itu al-afiyah? Al-afiyah itu adalah sehat secara batin, atau istilah yang sering kita kenal itu adalah rohani. Jadi, antara sehat jasmani dan sehat rohani itu harus harus sama-sama sehat. Nah, di sini Bapak ada sebuah cerita. Ada seorang yang bernama Luqmanul Hakim. Luqman Al-Hakim ini diperintahkan oleh sang raja untuk menyembelih kambing. Ya, untuk menyembelih kambing. Dan raja itu meminta kepada Luqman Al-Hakim meminta daging terbaik dari kambing itu. Akhirnya disembelihlah kambing itu. Dan Al-Hakim ini tadi, Luqman Al-Hakim ini memberikan daging terbaiknya. Apa daging yang diberikan oleh raja itu? Yang diberikan ke sang raja, yaitu hati. Keesokan harinya, sang raja memerintahkan Luqman Al-Hakim lagi untuk menyembelih seekor kambing dan menyuruh dan meminta kepada Al-Hakim memberikan daging terjeleknya. Lagi-lagi
Luqman Al-Hakim memberikan daging terburuknya berupa hati. Jadi ketika sang raja meminta daging terbaik, Al-Hakim memberikan hati. Ketika sang raja meminta daging terjeleknya, Luqman Al-Hakim ini juga memberikan hati. Nah, dari cerita di atas, dari cerita tadi itu ya, dapat kita ambil pelajaran bahwasanya baik dan jeleknya seseorang itu tergantung hatinya. Ya, tergantung hatinya. Ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Qala Rasulullah SAW, inna fil jasadi mudghatan, fa idza salahal jasadu kullu, fa idza fasadal jasadu kullu. Yang artinya bahwasanya di dalam diri seseorang itu ada segumpal daging. Apabila baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Dan apabila jelek, maka jeleklah seluruh anggota tubuhnya. Ala wahiyah qalbun. Apa qalbun itu? Qalbun itu adalah hati. Ya, jadi hati ini yang memberikan, yang menjadikan baik jeleknya seseorang. Anehnya di zaman sekarang itu banyak orang yang memperhatikan kesehatan fisiknya saja tanpa memperhatikan kesehatan rohaninya. Padahal yang terpenting itu adalah kesehatan rohani saja. Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya melihat hatinya seseorang, bukan fisiknya yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada beberapa cara bagaimana agar hati kita itu sehat. Yang pertama adalah kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana, Pak? Dengan cara menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Seperti itu. Ya, cara agar hati kita itu sehat, yang pertama kita harus sering banyak baca Al-Quran. Disebutkan di dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khusara, katanya. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Jadi, kalau kita merasa gelisah, kita merasa susah, maka segeralah kita ambil Al-Quran dan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah syifa'ul lima fis sudur, adalah obat dalam dada. Obat dari segala penyakit hati yaitu adalah Al-Quran. Kegaduhan, kegelisahan, dan kesedihan yang kita alami, obatnya hanya satu, yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah obat yang paling mujarab di muka bumi ini. Sampai sekarang itu ada istilah diru'yah. Ya, karena apa? Ru'yah itu adalah bacaan-bacaan Al-Quran. Sesuai dengan ayat yang saya bacakan tadi itu. Syifa'ul lima fis sudur adalah obat segala penyakit yang ada di dalam dada. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memperbanyak sholat. Ya, anak-anakku sholatnya bagaimana? Ada yang bolong atau sempurna sholat 5 waktu? Bagi yang bolong-bolong, yang masih bolong-bolong, perbaiki sholatmu. Karena apa? Karena sholat itu adalah obat hati. Orang yang sering melakukan sholat,
yang sholatnya rutin, insya Allah dia akan dijauhkan dari perbuatan yang jelek. Inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Bahwasanya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat apa saja Pak? Sembarang, baik itu sholat sunnah atau sholat wajib. Semakin kita banyak sholat, maka semakin kita mengingat Allah. Kalau kita sudah ingat Allah, insya Allah nanti hati kita akan menjadi tenang. Nabi Muhammad saja ketika menghadapi suatu masalah, Nabi Muhammad langsung sholat. Ada suatu masalah yang dialami oleh Nabi Muhammad langsung mengerjakan sholat. Apalagi kita sebagai umatnya. Jadi saya harap nanti ketika ada masalah di dalam hati, kalian gelisah, kalian susah, maka segeralah ambil wudhu dan sholat. Seperti itu. Terus selanjutnya, obat hati yang selanjutnya adalah berhusnudzon kepada Allah. Berprasangka baik kepada Allah. Dari ketika kita sudah berprasangka baik kepada Allah, insya Allah hati kita akan selalu baik, selalu tentram, selalu damai. Oh, ini semua dari Allah. Semua yang terjadi di muka bumi ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah berhusnudzon kepada Allah, maka insya Allah kita akan menjadikan pikiran kita akan tenang. Karena kita sudah tahu, oh ini semua dari Allah. Ketika kita ditimpa musibah, kita lagi sakit, atau orang tua kita sakit, kembalikan kepada Allah. Oh, mungkin dengan sakit ini nanti pahala saya akan bertambah, seperti itu. Terus yang terakhir di sini, obat hati yang terakhir adalah harus berkumpul dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang soleh. Jadi anak-anakku, ketika kita nanti masuk sekolah secara normal, kita harus pintar memilah dan memilih seorang teman. Ya, bukan hanya di sekolah saja, akan tetapi di lingkungan rumah, di lingkungan masyarakat, kita harus juga pintar memilih teman. Kalau bisa, ya berkumpullah dengan orang yang soleh. Karena apa? Karena gini ya, perumpamannya seperti ini. Kalau kita berkumpul dengan orang yang berjualan minyak wangi, ya kita ngumpul sama orang yang jualan minyak wangi, kita juga akan ikut merasakan wanginya, meskipun kita tidak berjualan minyak wangi itu. Paham ya? Dan sebaliknya, apabila kita berkumpul dengan orang yang jualan ikan, ya, berjualan ikan, maka kita akan ikut merasakan bau amis. Padahal kita tidak berjualan ikan, padahal kita tidak jualan ikan. Itu apa artinya? Kalau kita sering berkumpul dengan orang soleh, dengan orang-orang baik, insya Allah nanti kita akan menjadi baik. Dan apabila kita berkumpul dan berteman dengan orang-orang yang jelek, tidak menutup kemungkinan nanti kita juga akan jelek. Karena kita akan mengikuti perilaku teman akrab kita. Seperti itu. Ya. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa, karena doa silahul mukmin, karena doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Segala sesuatu yang ada di dunia ini
yang akan terjadi kepada kita kalau kita berdoa, insya Allah nanti akan endingnya akan baik, seperti itu. Ya anak-anakku, mungkin ini ya yang hanya bisa saya sampaikan. Harapannya Bapak nanti ketika kita sudah belajar ini, harapannya Bapak nanti kalian rohaninya juga sehat, bukan jasmaninya saja yang sehat ya. Akhirnya dari saya ucapkan selamat bergabung di SMBN 60. Itulah tadi persembahan dari kami tim PAI SMP Negeri 60 Surabaya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini lebih menginspirasi dan memotivasi kita dalam berkarya dan berinovasi. Jangan lupa di link deskripsi ada tugas yang bisa dikerjakan. Stay cool and stay healthy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.